itu? Dan apa komentar Irfan Hakim yang berada dalam satu acara yang sama? Kerjanya kencang sampai lupa jaga badan, jaga stamina, jaga kesehatan. Ya kalau merasa kesindir ya dokter sih nggak tahu, yang penting dokter dalam kondisi emang tidak fit gitu. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya. Aktivitas keseharian para selebritis tanah air masih terus menjadi sorotan media. Beberapa di antaranya bahkan viral lantaran tak putus-putusnya menjadi perbincangan publik. Inilah berita-berita para selebritis paling terkini dan disorot versi Silet. Eksklusif, detik-detik Inul digotong karena pingsan. Insiden mengejutkan dialami Inul Daratista Rabu kemarin. Ya, saat hendak ditemui tim Silet secara eksklusif di salah satu acara, Inul tiba-tiba saja jatuh pingsan hingga harus dibopong ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian, istri Adam Suseno ini kembali keluar ruangan, namun dengan menggunakan kursi roda. Ada apa dengan pelantun tembang Buaya Buntung itu? Dan apa komentar Irfan Hakim yang berada dalam satu acara yang sama? Aku nggak tahu itu takut salah. Sebelumnya, Inul justru diketahui sempat merayakan ulang tahunnya yang ke-47 pada tanggal 21 Januari kemarin. Di momen tersebut, pedangdut yang ngetop lewat goyang ngebornya itu banjir ucapan selamat dari rekan-rekannya sesama selebritis tanah air. Ikutan syuting aja boleh nggak gitu? Nggak ada jadwalnya katanya gitu, emang libur hari ini. Oh ya wes lah kalau gitu. Terus? Karena memang mungkin Mas Adam jadwalnya emang sengaja dikosongin, takutnya aku mau ngapa-ngapain gitu. Tapi Mbak pilih udah kerja aja lah gitu. Iya kerja aja, paling juga nanti udah murah-murahnya dikasih duit udah selesai gitu. Maksudnya simple, praktis dan ekonomis gitu. Kita merefleksi diri yang kemarin-kemarin itu bisa kerjanya kencang terus sampai lupa jaga badan, jaga stamina, jaga kesehatan, bisa sehat gitu, jangan sampai sakit-sakit lagi, aku sakit, kamu sakit gitu. Jadi pengennya nungguin anak sampai tua lah. Sindir DRL, pakai kursi roda dan sambil diinfus, Doktif datangi Polres Jaksel, jalani pemeriksaan sebagai tersangka. Mengejutkan, penuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai tersangka tadi malam dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Dr. Richard Lee. Doktif hadir menggunakan pakaian pasien, seraya duduk di kursi roda dan juga tangan yang diinfus. Ya, Doktif mengaku memaksakan hadir penuhi panggilan meski dalam kondisi sakit sebagai bentuk kooperatifnya dalam menjalani proses hukum. Namun, bukan Doktif namanya jika tidak sarkas. Alasannya tetap datang walau sedang sakit memang menyindir Dr. Richard Lee yang mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit. Tidak hanya itu, Doktif juga mengaku stres karena memikirkan nasib rekan sejawatnya sebagai sesama dokter. Doktif mengaku terus memikirkan Dr. Richard Lee yang terancam 12 tahun penjara. Tapi bagaimanapun juga kan Doktif sudah janji untuk kooperatif ya. Jadi ya udah, tadi akhirnya Doktif bawa aja. Udahlah, nggak apa-apa lah, Doktif tetap datang ke sini.
Stresnya bukan karena kasusnya Doktif ya sebenarnya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktif ya. Kok gimana ya perasaannya Doktif ini kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara gitu kan. Jadi Doktif itu tertekan sekali batinnya. Ya kalau merasa kesindir ya Doktif sih nggak tahu. Yang penting Doktif dalam kondisi memang tidak fit gitu. Makanya saya malas tanggepin, saya juga nggak mau terpancing lagi dan keluar jalur lagi karena menurutku ini sudah nggak profesional sih. Apalagi sama-sama profesional saling ribut satu sama lain. Raffi Ahmad mengaku masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari bahaya saat naik helikopter. Berita-berita para selebriti paling terkini dan disorot versi silet ditutup oleh Raffi Ahmad yang akhirnya angkat suara terkait insiden helikopter yang ditumpanginya bersama sahabatnya Aji Krishna yang nyaris celaka akibat cuaca ekstrim saat terbang di Bali Utara belum lama ini. Menyebut hidup dan mati sepenuhnya berada di tangan Tuhan, Raffi pun menilai insiden itu sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Toh, insiden tersebut tidak menyurutkan langkah Raffi yang kembali melakukan perjalanan berikutnya ke berbagai kota. Pura-pura Diki, cepat. Pura deh. Ya namanya juga hidup, jadi harus banyak-banyak berdoa dan memang cuaca juga lagi tidak menentu. Tapi alhamdulillah masih dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih selamat. Ya udahlah, hidup mati kita kan di tangan Allah ya. Yang penting kita banyak-banyak berdoa aja. Ini sekarang saya mau keluar kota lagi. Inul Daratista yang mendadak pingsan di tengah acara, sakitnya Doktif, hingga momen antara hidup dan mati yang dialami Raffi Ahmad saat naik helikopter menjadi pengingat bahwa dunia selebriti bukanlah tentang hingar-bingar semata. Pasang surut kehidupan pun terjadi kepada mereka. Selamat siang pemirsa, saya Feby Marcelia akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam silet. Pemirsa silet, sementara itu hujan ekstrim yang mengguyur Jakarta menyebabkan sejumlah titik dilanda banjir. Lantas seperti apa momen saat Ussy Sulistyawati tetap semangat olahraga meskipun hujan deras menerpa? Hingga sederet selebriti lain yang tetap beraktivitas meski Jakarta dikepung banjir. Benarkah hujan lebat akan terus terjadi hingga 3 hari ke depan? Jangan lewatkan juga sederet fakta panas di balik permintaan maaf Ihsanul Fahmi terhadap Wardah Tina Mawa. Benarkah Ihsan menyesal sudah melukai hati